kasih Dr. Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya tadi Prof. Samsu sudah mengantarkan bagaimana mencegah RSV dan kita tidak punya obat yang khusus, ya. Ini adalah satu infeksi virus yang tentu saja orang kemudian berpikir bagaimana mencegah. Ada dua vaksin. Alhamdulillah memang kita berikan jadwalnya berturut-turut supaya teman-teman sejawat sekalian menjadi makin kenal, walaupun sebetulnya PR kita untuk vaksin-vaksin saluran nafas itu masih cukup berat, ya. Kita masih terengah-engah untuk memperkenalkan dan mengawal vaksin influenza misalnya. Ada vaksin pneumokok, ya, yang menjadi program untuk anak-anak di 13 valen, lalu kemudian ada 15 valen, ada 20 valen, sebentar lagi akan muncul 20 lebih valen. Tapi nggak mengapa, karena sebagai masyarakat ilmiah dan tentu saja kita tidak lepas dari kebijakan global dan isu-isu global. Kita tahu vaksin COVID mau nggak mau harus kita pelajari karena COVID ada di sini. Nah, tadi Prof. Samsu juga sudah sampaikan bahwa RSV itu ada, ya. Memang banyak pada anak-anak, tetapi terutama pada infan, ya. Tetapi ternyata pada orang lanjut usia dan tentu saja ditambah lagi dengan komorbid, kita tahu bahwa para senior ini sudah menjadi bagian dari risiko, ya, ditambahkan lagi dengan punya penyakit komorbid yang meningkatkan risiko, sehingga mudah-mudahan dengan memprestasikan tentang RSV bivalen ini kita bisa sama-sama belajar bagaimana vaksin RSV ini bisa membantu melindungi dari RSV sendiri, ya, pada orang dewasa lanjut usia dengan risiko tinggi. Nah, barangkali kita mulai dengan bagaimana beban penyakit RSV ini pada orang dewasa. Tadi Prof. Samsu juga sudah sampaikan, ya, meskipun insidensinya pada orang dewasa secara substansial lebih rendah dibandingkan anak-anak, namun yang mengkhawatirkan adalah kejadian rawat inap akibat RSV pada orang dewasa justru jauh lebih tinggi dibandingkan pada anak-anak. Jadi tentu saja kelompok yang paling rentan adalah orang dewasa lanjut usia, para senior, dan mereka yang mempunyai penyakit komorbid karena ternyata memiliki risiko lebih tinggi terkena infeksi saluran pernafasan. Tadi saya kira sudah sangat clear, ya. Nah, mungkin ditanyakan dari data pada pasien-pasien seperti apa, ya, dikatakan pasien transplantasi, pasien dengan gangguan kekebalan tubuh, pasien dengan penyakit pernafasan kronik seperti PPOK, asma, dan pasien-pasien dengan penyakit jantung kongestif. Nah, bagaimana perkembangan vaksin RSV pada orang dewasa? Tadi kita batasi pada vaksin RSV bivalen tentu saja. Nah, ini adalah ciri-ciri utama infeksi RSV dan penyakit terkait, ya. Jadi sebetulnya RSV sendiri memiliki karakteristik struktural yang unik, di mana virus mengandung beberapa protein membran. Tadi disebut-sebut mengenai protein F. Memang protein F inilah yang bertanggung jawab untuk fusi ke sel inang. Dan kemudian karena ada dua subkelompok yang bersirkulasi bersama, yaitu A dan B,
Dan tentu saja kemudian karena ada perbedaan dari protein G-nya, maka RSV ini dibagi menjadi sub type A dan B, ya. Nah, dari segi transmisi sendiri, RSV menyebar dari orang ke orang melalui droplet infection atau pernafasan. Dan bagaimana vaksinnya dibuat, ya sebetulnya itu mengacu pada protein F tadi yang menjadi target utama, dan selama proses masuknya virus ke dalam host, nah dikatakan protein pre-F ini yang akan kemudian bertransisi menjadi post-F. Jadi pre-F dan post-F inilah yang kemudian menjadi krusial yang mayoritas epitop penetralisirnya itu terletak pada protein pra-F dan bukan pada protein pasca-F. Nah, karena itu bagaimana menstabilkan protein F dalam konformasi pra-F merupakan hal yang sangat penting dalam desain dan pengembangan vaksin RSV yang efektif. Nah, ini adalah perkembangan vaksin RSV di dunia, ya. Jadi tabel ini menunjukkan berbagai platform vaksin RSV yang sedang dikembangkan. Dan yang tentu saja menarik perhatian yang kita bicarakan hari ini berturut-turut tadi adalah platform subunit vaksin, ya, di mana dua vaksin yang telah disetujui FDA duluan, ya, dibandingkan di Indonesia, dan oleh BPOM sendiri, tadi Prof. Samsu sampaikan, ada dua, yaitu RSV Pre-F3 yang sudah lebih duluan dari GSK, dan RSV Pre-F atau Abrysvo, ya, dari Pfizer yang kita akan bahas penelitiannya. Dan selain vaksin-vaksin ini sebetulnya ada vaksin yang lain platformnya, yaitu yang live, kemudian vektor vaksin, ternyata mRNA vaksin dan nanopartikel vaksin, dan berbagai tahap pengembangan klinis juga dilakukan. Nah, barangkali secara singkat kami ingin menyampaikan bagaimana studi efikasi. Nah, ini satu studi yang sangat besar, teman-teman bisa mengaksesnya di New England Journal Medicine di tahun 2023 yang dikenal sebagai studi Renoir, ya, dengan karakteristik studinya itu adalah multicenter, ya, dia random, kemudian terkontrol placebo dan tersamar ganda, ya, yang mengevaluasi efikasi dan keamanan RSV pre-FA dan RSV pre-FB rekominan. Jadi ini vaksin yang bivalen dan pada orang dewasa berusia 60 tahun ke atas. Dan didapatkan usia rata-rata itu 68,3 tahun. Dan ini kemudian dikelompok-kelompokkan untuk melihat bagaimana efikasi pada setiap kelompok umur. Kita tahu bahwa ada teori immunosenescence di mana makin bertambah usia, ya, kemungkinan pembentukan antibodi spesifik terhadap vaksin juga akan menurun. Nah, sehingga nanti dicoba per kelompok ini bagaimana. Dan pesertanya cukup banyak, lebih dari 34.000, dan diacak 1:1, yang satu menerima vaksin dan yang lain menerima placebo. Dan sekitar 77%-nya itu dievaluasi sampai 6 bulan. Dievaluasi juga adverse event hingga 1 bulan, kemudian juga kondisi medis kronis yang terdiagnosis dan serius adverse event-nya juga dicatat. Jadi penelitian ini berjalan 2 musim, jadi 2 tahun, ya, dipantau. Nah, kalau kita lihat karakteristiknya, kelihatannya memang karakteristik penduduk dunia, ya, terutama ya kalau kita lihat partisipan yang berusia lebih dari 70 tahun
itu ada 1 dari 3 orang. Kemudian lebih dari 50% itu memiliki kondisi medis yang mendasari. Nah, kalau kita lihat desain studinya, itu dirancang dengan sangat komprehensif. Ya, kemudian setelah informed consent dan vaksinasi itu dipantau reactogenicity-nya, ya, artinya pada subset sekitar 7 ribuan dan subjek dievaluasi, dilakukan surveillance aktif mingguan. Jadi setiap seminggu sekali itu dievaluasi gejala penyakit pernafasan akut. Jadi setelah divaksin diikutin apakah ada gejala penyakit pernafasan akut atau enggak, termasuk adverse event yang tidak diinginkan. Itu dievaluasi sampai 1 bulan. Dan selama periode 2 musim tadi itu dievaluasi severe akut adverse eventnya, ya, dan kemudian dilaporkan. Nah, bagaimana dengan endpoint dan definisi kasus? Nah, disebut primary efficacy endpoint itu adalah resiko relatif pertama penyakit saluran pernafasan bawah, ya, terkait RSV tentu saja pada kelompok yang divaksin versus placebo-nya. Dan ada key secondary endpoint-nya, yaitu episode pertama penyakit pernafasan akut yang terkait dengan RSV, ya. Jadi ini ada definisi yang digunakan pada endpoint-nya, bagaimana LRI, LRTI, kemudian ARI dan seterusnya. Ini menunjukkan bagaimana vaksin ini hasil primary endpoint-nya. Jadi kalau kita lihat vaksin yang diteliti itu berhasil menurunkan risiko episode pertama RSV, ya, berupa LRTI dengan 2 gejala atau lebih itu sebesar 66,7%. Jadi menurunkan risiko episode pertama. Jadi diamati lalu kemudian apakah muncul infeksi, ya, dengan gejala lebih atau sama dengan 2 gejala. Itu ternyata dibandingkan dengan placebo itu jauh, ya, bermakna, yaitu bisa menurunkan risikonya sekitar 66,7%. Nah, bagaimana dengan 3 gejala? Jadi dengan logika bahwa 3 gejala atau lebih tentu saja menjadi lebih berat, ini ternyata malah jauh lebih tinggi, di mana vaksin ini menurunkan risiko episode pertama dengan lebih dari 3 gejala itu 85,7%. 3 menit lagi, Dr. Sukamto. Baik. Ya, yang lain ternyata dibandingkan dengan 2 musim RSV ini juga tidak jauh berbeda, ya. Jadi yang gejala berat justru lebih tinggi, tetapi gejala ringan pun masih di atas 50%, ya, rata-ratanya. Nah, ini bagaimana berdasarkan kelompok usia partisipan. Jadi kalau kita lihat ini, ya, ternyata baik season 1 atau musim 1 dan musim 2, ya, pada kelompok komorbid itu tetap bisa melindungi, ya, dengan hasil yang signifikan, baik yang serotip A maupun serotip B. Nah, ini saya kira tadi disebut-sebut mengenai ibu hamil. Kelebihan vaksin ini juga direkomendasikan karena diteliti juga pada ibu hamil, yang tujuannya sebetulnya adalah melindungi bayi yang ada windows period yang belum bisa divaksin sampai umur 6 bulan. Nah, kita tahu bahwa RSV pada
bayi ini yang banyak terjadi itu di kisaran sekitar 4 bulan. Nah, kalau dilihat dari penelitian ini menunjukkan bahwa vaksin ini bermanfaat untuk melindungi bayi-bayi tersebut. Nah, bagaimana dengan pasien imunokompromis? Nah, ternyata juga pada orang dewasa dengan imunokompromis, keamanan, kemudian tolerabilitasnya, kemudian imunogenisnya juga tidak jauh berbeda. Nah, ini beberapa hasil termasuk keamanan pada orang dewasa lanjut ya. Kalau dilihat gejalanya tidak jauh berbeda dengan vaksin-vaksin mati pada umumnya. Ya, ya nanti barangkali kita bisa diskusikan kalau teman-teman ingin lebih dalam. Ya, termasuk keamanan pada ibu hamil. Ya, ini bukan tugas saya sebetulnya. Nah, bagaimana biasanya kalau vaksin itu selain studi efikasi harus dilihat juga data real world-nya. Artinya dibandingkan ketika vaksin itu diberikan pada populasi yang umum, tidak pada konteks penelitian yang desainnya dibuat sangat terkontrol. Nah, ternyata dari publikasi di JAMA Network ini ya menunjukkan bahwa vaksin sangat efektif ya mencegah angka perawatan di rumah sakit dan kunjungan di gawat darurat pada usia 60 tahun ke atas itu sebesar 91%. Nah, ini pada kelompok imunokompromis masih cukup baik juga sampai 73%. Barangkali ini kesimpulannya, kelihatannya ya vaksin RSV Pre-F ini efektif untuk mencegah kejadian RSV dan maka dari itu BPOM itu mengizinkan untuk diedarkan di Indonesia dan diharapkan dapat melindungi pada populasi para senior. Nah, tambahannya juga tadi pada ibu hamil dan terbukti bahwa pada para senior atau lanjut usia ini dan juga pada orang dewasa dengan penyakit komorbid, termasuk di dalamnya ada imunokompromis serta bayi baru lahir dari ibu yang divaksin RSV. Dan vaksin ini aman. Dan satu lagi barangkali sebagai informasi, karena sudah diizinkan edarnya oleh BPOM, vaksin ini sudah ada di Indonesia dan bisa didapatkan di tentu saja pusat-pusat kesehatan dan kawan-kawan bisa mulai mengaplikasikannya pada kelompok-kelompok tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.